Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Kakak Wika berharap adik-adik di rumah semua dalam keadaan sehat dan sukacita bersama. Ya, adik-adik kembali lagi pada ibadah online sekolah minggu dan kebaktian remaja Jemaat Efrata Andonohu hari ini Minggu 14 Februari tahun 2021. Ya, adik-adik kita akan memulai ibadah online kita. Namun sebelum itu adik-adik di rumah yang masih pegang handphonenya disimpan dulu, yang masih ada kesibukannya di luar yang lain, mari tinggalkan dulu, kita fokus dulu dalam ibadah kita, oke? Kita akan masuk dalam beribadah. Sebelum itu mari kita masuk di saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Selesai. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Saya jemput adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri semuanya. Kita puji nama Tuhan lewat satu pujian yang berkata, Bapa ku datang padamu. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bu Guru Risti. Dipersilakan dengan penuh kasih. Ya adik-adik, mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu-Mu boleh lagi kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya jadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya, adik-adik kita akan masuk di dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Ya, adik-adik, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni segala kesalahan kita semua, dan Allah tetap setia mengasihi kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita meresponi pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Tuhan kita. Mari kita menyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu.
gunakan mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Bait yang ketiga, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Selanjutnya, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Terakhir, hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Ya adik-adik, kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi, mengangkat satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Ya adik-adik, kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Yang sebelum itu mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Priska. Dipersilakan dengan penuh kasih. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Tuhan Yesus saja yang berkati kami, diamkan suara-suara dalam hati kami, biarkan kami dapat fokus untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kakak Feby yang akan membawakan firman, Tuhan Yesus saja memberkati, agar ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, dengar sempurnakan doa kami, seperti doa maha sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, diguduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa baik. Aduh, masih kurang semangat. Kakak ulang. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa baik. Ya, puji Tuhan, karena pada pagi hari ini kita semua masih dapat bisa mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kakak mempersilahkan untuk menyiapkan Alkitabnya, karena kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan menyaksikan video singkat yang satu ini. Sudah siap semuanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Check it out! Kenapa aku gak punya ayah sama ibu? Sedangkan teman-teman lain aku punya. Kenapa aku harus hidup sebagai yatim piatu, Nek? Kamu harus sabar, cucuku yang cantik. Ini adalah kenyataan hidup yang harus kamu terima. Tapi aku mau sama teman-teman aku. Lebih baik aku mati aja deh. Jangan bicara seperti itu, cucuku. Hidupmu itu sangat berharga. Tapi kenapa mereka meninggalkan aku? Apakah mereka nggak sayang sama aku? Kedua orang tuamu sangat menyayangi kamu, Cuk. Kedua orang tuamu meninggal dalam kecelakaan, Cuk. Waktu itu kamu masih sangat kecil. Lalu, sejak saat itu, nenek membawa kamu dan kamu tinggal bersama nenek sampai hari ini. Tapi aku mau ibunya ayah, bukan sama nenek. Loh, kok kamu tega banget sih, Cuk, bilang gitu sama nenek? Nenek ini juga sangat sayang sama kamu. Lebih baik aku mati aja deh supaya aku bisa lihat ayah dan ibu. Kamu jangan bilang seperti itu, Cuk. Seharusnya kamu itu bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan kamu nafas kehidupan. Aku mau bertemu sama nenek. Lebih baik aku pergi aja deh. Kalista, kenapa kamu kelihatan murung sekali hari ini? Apakah kamu ada masalah? Iya nih, aku lagi banyak pikiran. Cerita dong sama aku, siapa tahu aku bisa bantu kamu. Aku sedih, kenapa aku jadi anak yatim piatu? Sedangkan kalian punya ayah dan ibu. Kalau aku cuma punya nenek. Kenapa hidup aku seperti ini? Kalista, kamu jangan sedih seperti itu. Apapun keadaanmu saat ini, kamu harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kamu harus bersyukur karena kamu masih mempunyai nenek yang selalu setia merawat kamu dari dulu sampai sekarang. Iya sih, tapi aku merindukan keluarga yang lengkap. Iya Kalista, aku ngerti banget perasaan kamu saat ini. Tapi inilah kenyataan Kalista, kamu harus bisa menerimanya. Iya. Kalista, walaupun kamu adalah seorang anak yatim piatu dan kamu hanya memiliki seorang nenek, namun kamu harus ingat satu hal, bahwa kamu masih mempunyai Tuhan Yesus yang selalu membimbing setiap langkah kamu dan menyertai kamu Kalista, sehingga sampai saat ini kamu masih bisa menikmati nafas kehidupan ini. Iya, aku ngerti sekarang. Iya, aku akan berusaha mengucap syukur dalam segala hal apapun. Makasih ya sudah ingatkan aku. Ya adik-adik, kita telah menyaksikan video singkat yang tadi yang menceritakan seorang anak perempuan yang tidak mengucap syukur
atas keadaan yang sekarang dia jalani. Namun karena dia sudah merenung, sudah disampaikan dengan teman-temannya, jadi dia dapat mengubah pola pikirnya, dia dapat mengubah apa yang dia pikirkan selama ini, bahwa dia harus mengucap syukur atas segala yang terjadi di dalam kehidupannya. Adik-adik, video singkat yang baru kita saksikan pada pagi hari ini, kakak beri judul yaitu bersyukurlah dalam segala hal. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Silakan dibuka Alkitabnya adik-adik. Dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 kita akan membaca bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita ulang sekali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ya, adik-adik, berbicara mengenai mengucap syukur adalah hal yang gampang-gampang susah. Akan menjadi gampang ketika kita sedang merasa bahagia, sukacita. Kita dapat membeli barang baru, orang tua kita dapat membelikan kita keinginan kita yang kita inginkan. Itu semua akan menjadi gampang ketika kita ucapkan, mengucap syukur, puji Tuhan dan terima kasih. Namun ketika akan menjadi sulit ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi susah, ketika kita tidak dapat ranking, mengucap syukur itu akan menjadi susah. Namun Tuhan menyampaikan bahwa ketika kita sedang senang, ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang susah, sedang berduka, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa perlu begitu kita lakukan ya adik-adik? Mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Adik-adikku, mengucap syukur bukan kehendak teman kita, bukan kehendak orang tua kita, bukan kehendak Pak Pendeta, ataupun bukan kehendak dari Ibu Guru. Namun adalah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, maka kita melakukan kehendak dan perintah Allah. Itu yang kita harus ingat adik-adik, bahwa mengucap syukur adalah kehendak Allah. Poin yang kedua yaitu karena mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Yang mana kekayaan tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Begitu pula dengan kepintaran, kecerdasan, kepandaian dan kekuatan kita. Itu semua tidak menjadi tolak ukur dari kunci kebahagiaan. Salah satu contohnya yaitu adik-adik, banyak artis-artis yang mengakhiri hidupnya karena dia depresi, padahal dia adalah seseorang yang terkenal. Dia mempunyai banyak fans, dia punya ketenaran, dia kaya. Namun karena semua itu tidak membuat dia bahagia, dia menjadi tertekan, akhirnya dia depresi, akhirnya dia mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dia depresi, dan ada juga yang mengakhiri hidupnya, yaitu bunuh diri. Karena itu semua adik-adik bukan kunci dari kebahagiaan. Karena kunci kebahagiaan adalah selama kita mensyukuri hidup ini, ketika kita mengucap syukur, kita membuka diri untuk bahagia. Kita bisa memberikan kebahagiaan orang lain, begitu pula dengan orang lain bisa memberikan kebahagiaan untuk kita. Bahkan kita bisa membuat sebuah kebahagiaan untuk diri kita sendiri ketika kita selalu mengucap syukur atas segala yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, selain itu poin yang ketiga, mengapa ya kita perlu mengucap syukur? Karena mengucap syukur akan menjadikan kita pribadi yang positif.
Yang bagaimana itu adik-adik? Ya, orang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik, bersikap yang baik, selalu dengar-dengaran, melakukan perintah Tuhan. Sehingga segala sesuatunya akan dilihat dari sisi yang benar, sisi yang positif. Setiap kejadian yang baik, yang buruk, yang tidak kita inginkan, yang dapat melemahkan kekuatan kita, dapat melemahkan hati kita, ketika kita selalu mengucap syukur, itu akan semua dampaknya akan menjadi baik untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih positif. Ya adik-adik, sekarang adik-adik pasti berpikir, bagaimana mungkin saya dapat mengucap syukur sedangkan saya kan lagi sedih, saya kan lagi susah, sedangkan saya lagi berduka, barang-barang yang saya inginkan, mainan yang saya inginkan tidak dibelikan. Bagaimana saya mengucap syukur Bu Guru? Itu kan berat, saya menanggung beban yang berat sehingga saya lagi sedih, bagaimana saya mengucap syukur? Jadi bagaimana ya caranya kita dapat mengucap syukur? Yang pertama adik-adik, ingatlah selalu ada hal untuk disyukuri. Siapapun kita, seberat apapun hari-hari kita yang kita jalani, kita harus selalu ingat bahwa selalu ada hal yang patut disyukuri. Ketika kita masih diberikan kesehatan, kita harus bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Ketika kita masih diberikan makanan dan minuman, kita harus mengucap syukur karena tidak semua orang itu dapat seperti apa yang seperti kita dapatkan. Ketika kita masih bisa tinggal di rumah untuk berlindung, kita juga patut bersyukur karena masih banyak orang di luar sana yang tidak mempunyai rumah, tidur di kolong jembatan, tidur di pinggir jalan. Itu kita harus patut bersyukur karena kita masih mempunyai rumah untuk berlindung. Selain itu adik-adik, yang paling penting yaitu ketika kita masih diberi nafas kehidupan dari Tuhan, ketika kita bangun pagi, kita masih bisa bernafas, kita harus mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Bayangkan adik-adik, ketika kita sudah tidak diberikan lagi nafas kehidupan, apa yang akan terjadi? Iya, pasti adik-adik akan tahu semua, kita tidak ada lagi di dunia ini. Namun ketika kita masih diberikan nafas kehidupan sama Tuhan pada pagi hari untuk menjalani semua hari-hari kita harus mengucap syukur karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi adik-adik, seberat apapun masalah yang kita hadapi saat ini, ketika adik-adik lagi senang, sedih, susah, duka, adik-adik sedang belum mendapatkan ranking yang baik, kita harus mengucap syukur, kita harus berusaha sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita harus selalu mengucap syukur dan melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan. Yang selanjutnya adik-adik, bagaimana ya kita dapat mengucap syukur? Kita harus berpikir bahwa segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan. Ingatlah bahwa Allah selalu merancangkan kebaikan buat adik-adik, buat orang tua, buat orang sekitar kita. Ya adik-adik, tetapi ketika kita saling mengasihi, bagi setiap pribadi yang saling mengasihi dan selalu melakukan kehendak Allah, pasti kehidupannya akan mendatangkan kebaikan. Ketika kita tahu bahwa segala sesuatunya itu baik menyenangkan atau tidak, kita harus berpikir bahwa kita harus mengucap syukur, kita harus berterima kasih sama Tuhan, pasti semuanya akan mendatangkan kebaikan. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, bertepatan pada hari ini tanggal 14 Februari 2021, yaitu banyak teman-teman yang merayakan sebagai Hari Kasih Sayang. Hari Kasih Sayang itu
kita harus mengucap syukur walaupun hari kasih sayang bukan tanggal 14 Februari saja, setiap hari kasih sayang, tetapi kita harus selalu mengingat bahwa cinta kasih dari orang tua kita, dari papa, mama, adik kakak kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita harus mengucap syukur karena mereka selalu mengasihi kita, selalu mencintai kita. Kita juga harus memberikan mereka kasih sayang, cinta yang begitu baik untuk mereka ya adik-adik. Dan dari segalanya itu akan menimbulkan kebaikan dan hal-hal yang positif untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Akhir kata adik-adik, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Tuhan kita. Demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk merespon firman Tuhan dengan menyanyi pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Henok dengan penuh kasih. Disilakan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, baik di rumah pun di mana adik-adik berada. Secara khusus kita bersyukur kepada Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini, walaupun aktivitas kita di sekolah tidak ada dilaksanakan secara tatap muka, tetapi di rumah tetap kita melaksanakan pekerjaan, tanggung jawab kita sebagai siswa, mengerjakan tugas-tugas kita di rumah, dan kita tetap diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan dan patut kita syukuri kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Kami menaikkan pujian ucapan syukur kami kepadamu ya Allah pada pagi hari ini. Sebab oleh karena kasih-Mu lah, sehingga kami dapat melewati hari-hari hidup kami, hari-hari hidup anak-anak-Mu, tengah-tengah kehidupan mereka tiap-tiap hari. Walau kondisi di sekitar kehidupan kami tidak memungkinkan bagi kami untuk dapat menjalankan aktivitas kami secara normal, kami harus banyak melaksanakan aktivitas kami di rumah, bergumul dengan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur kepadamu ya Allah, Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah menguatkan lagi kami kembali sebagai anak-anak-Mu melalui berita firman-Mu yang telah disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kami. Kami mohon biarlah firman-Mu yang telah dibaca, direnungkan, bahkan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami, itu akan menjadi bahagian dan menguatkan iman, menguatkan pergumulan hidup kami, dan menguatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ibu guru kami yang telah menyampaikan firman-Mu, supaya dari hari ke hari ibu guru kami akan senantiasa memperoleh berkat Tuhan, kemampuan dan hikmat untuk dapat terus melayani kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu.
Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan teman-teman kami yang mungkin saat ini tidak sempat beribadah live streaming atau online ini, karena mungkin kesibukan ataupun gangguan-gangguan jaringan yang tidak memungkinkan mereka untuk dapat beribadah secara normal. Kami mohon Engkau berkati mereka juga ya Allah, seperti Engkau memberkati kami yang boleh beribadah pada pagi hari ini. Bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini sementara sakit, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, baik mereka yang ada di rumah-rumah pun yang ada di rumah sakit. Kami mohon Tuhan Engkau jangkau hidup mereka, berkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan segala apa yang digunakan, supaya melalui semuanya ini teman-teman kami memperoleh pemulihan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan pelayanan yang terus dilaksanakan oleh guru-guru sekolah minggu kami. Engkau berkati setiap pelayanan yang diberikan, yang dipersiapkan oleh guru-guru sekolah minggu kami, para pengasuh, pengurus sekolah minggu dan kebaktian remaja, supaya oleh kehadiran Tuhan di tengah pelayanan pengurus sekolah minggu, kebaktian remaja dan guru-guru kami di tempat ini, nama Tuhan akan terus dipermuliakan, dan biarlah kami sebagai anak-anak sekolah minggu akan terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Kristus. Bapa di dalam surga, berkati pengurus dan guru-guru sekolah minggu kami, supaya mereka tidak bosan-bosan untuk melayani kami, tetapi biarlah mereka dapat melihat pelayanan yang diberikan sebagai anugerah dari Tuhan, sebagai berkat, supaya melalui berkat kehadiran dan pelayanan mereka, kami semua memperoleh berkat itu, dan guru-guru sekolah minggu kami pun juga memperoleh berkat melalui kekuatan kesehatan yang Engkau karuniakan dalam kehidupan mereka. Bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya memberkati dalam upaya bangsa dan negara kami menanggulangi penyebaran COVID-19 ini, sehingga dalam usaha pemerintah bangsa dan negara kami, biarlah usaha ini tidak sia-sia, tetapi Engkau berkenan melepaskan kami dari belenggu COVID-19 yang membuat hidup kami tidak berdaya untuk melakukan banyak aktivitas, termasuk untuk berkumpul bersama di dalam persekutuan sekolah minggu dan kebaktian remaja-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita. Sambil pundi diedarkan, sambil kita mengumpulkan, mari puji nama Tuhan dengan pujian berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan mendoakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Ibu Kori dengan penuh kasih. Disilahkan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sesaat yang lalu kita telah mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita serahkan persembahan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada saat yang lalu Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan persembahan ini Engkau berkati, sehingga kami dapat gunakan di dalam pelayanan kami selanjutnya. Yang masih ada dalam perbendaharaan keluarga kami, mohon Tuhan Engkau berkati dan ajar kami agar kami senantiasa bijaksana di dalam mengelolanya. Inilah persembahan kami Tuhan yang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu.
hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kakak Desi jemput semua bangkit berdiri. Kita menyanyi I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik, kita akan menerima berkat dari Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Rosalina. Dengan penuh kasih, disilakan. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami semua beribadah kepadamu. Tuhan sudah memberkati kami, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami akan akhir ibadah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami. Seminggu ke depan kami serahkan hidup kami, kiranya kami semua dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menjauhkan kami dari mara bahaya, hal-hal yang membahayakan kehidupan kami, khususnya pandemi COVID yang masih mewabah saat ini, sehingga kami terjaga aman dalam lindungan Tuhan, dan Tuhan boleh mempertemukan kami kembali beribadah dalam ibadah online pada minggu depan. Ini doa kami Tuhan, kepadamu kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Silakan duduk kembali. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah tenang, sudah beribadah dengan baik. Dan sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.